Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa mendengarkan penyampaian makalah dari kelompok 4 ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan dan limpahkan kepada panutan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku para umatnya sampai akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mutasir SHIMSY selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara, dan juga kepada rekan-rekan sekalian yang telah mau mendengarkan penyampaian makalah ini. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Meita Anggraini dan rekan saya yaitu Kak Zarniatun Sa'dia dan Ahmad Rudi. Kelompok kami akan membahas tentang mengenai Islam Sumatera. Pembahasan yang pertama mengenai tradisi masyarakat Sumatera sebelum Islam datang. Nah, berbicara tentang Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan beragam budayanya yang tumbuh dan berkembang dalam sendi kehidupan masyarakat hingga saat ini belum mencapai puncaknya. Sebab kebudayaannya mempunyai sifat dinamis dan tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Sebelum Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia, kala itu masyarakat Indonesia masih berkeyakinan animisme dan dinamisme, sebuah refleksi dari agama Hindu dan Buddha. Muncul dan berkembangnya agama Islam di Indonesia tidak luput dari pertautan ajaran sejarah yang panjang. Beragam bentuk kebudayaannya dan praktek keagamaan membaur menjadi warna khas bagi bangsa Indonesia ini. Berangkat dari hal tersebut, maka sulit kekayaan budaya lokal dicabut dari akarnya begitu saja, bahkan oleh sistem budaya ataupun strategi apapun itu. Keyakinan tersebut sedikit banyak masih dilaksanakan di beberapa wilayah, salah satunya wilayah Sumatera. Kategori perkembangan budaya di Indonesia dapat dilihat sesuai dengan periodenya, di antaranya yaitu yang pertama, kepercayaan animisme. Kepercayaan animisme adalah suatu kepercayaan tentang adanya roh atau jiwa pada benda-benda, tumbuh-tumbuhan, hewan, maupun itu manusia itu sendiri. Kepercayaan seperti ini adalah agama mereka yang pertama. Semua yang bergerak dianggap hidup dan mempunyai kekuatan gaib atau memiliki roh yang berwatak buruk maupun baik. Dengan kepercayaan tersebut, mereka beranggapan bahwa di samping semua roh yang ada, terdapat roh yang paling berkuasa yang lebih kuat daripada manusia. Dan agar terhindar dari roh tersebut, maka mereka menyembah dengan jalan mengadakan upacara disertai dengan sesajian. Pertama, pelaksanaan upacara dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah agar keluarga mereka terhindar dari roh yang jahat. Mereka meminta berkat kepada roh. Mereka membuat beberapa minuman yang terbuat dari batu-batu besar yang kurang halus pembuatannya sebagai tempat pemujaan terhadap memuja nenek moyang serta menolak perbuatan hantu yang jahat. Yang kedua itu tindakan keagamaan lainnya. Sebagai sisa peninggalan zaman animisme adalah pemberian sesajen kepada roh yang berdiam diri di pohon-pohon beringin atau pohon borong besar yang berumur tua, atau pohon-pohon tempat-tempat lain yang dianggap keramat dan mengandung kekuatan gaib ataupun yang angker. Yang kedua itu kepercayaan dinamisme. Kepercayaan dinamisme adalah kepercayaan setiap benda mempunyai kekuatan seperti gunung, bebatuan, dan lain sebagainya. Masyarakat Indonesia mempercayai bahwa apa yang telah mereka bangun adalah hasil dari adaptasi pergaulan dengan alam. Kekuatan alam didasari merupakan penentuan dari kehidupan seluruhnya. Keberhasilan pertanian tergantung dari kekuatan alam, matahari, hujan, angin, hama, tetapi mereka masih mempercayai kekuatan di balik semua kekuatan alam itu.
Pembahasan yang kedua atau B, sejarah masuknya Islam ke Sumatera. Islam masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi, yang pada waktu itu Sumatera telah berdirinya kerajaan Buddha di Sriwijaya pada tahun 683 sampai 1030 Masehi, yang menjadikan Islam masuk ke daerah itu sedikit mengalami kesulitan, dan pada waktu itu kerajaan Sriwijaya mendapatkan serbuan dari India. Maka kesempatan itu digunakan untuk menyebarkan agama Islam bagi daerah-daerah tersebut. Islam di Sumatera khususnya Aceh dipercaya sebagai cikal bakal penyebaran Islam di Nusantara. Penyebaran Islam dilakukan oleh para saudagar Arab yang hilir mudik berdagang di Mesir, Persia, Gujarat ke Cina melalui Barus Pansur yang dipastikan terletak di ujung barat Pulau Sumatera adalah Barus, yang diberitahukan sebagai perkampungan Islam tertua di Nusantara. Di sini ditemukan sebuah makam kuno di kompleks pemakaman Magligai Barus di batu nisan tertulis bahwa Syekh Rukunuddin wafat tahun 672 Masehi, dan terdapat pula makam Syekh Usuluddin yang panjang kira-kira 7 meter. Ini memperkuat dugaan bahwa komunitas muslim di Barus sudah ada pada waktu itu atau pada era itu. Para pembawa Islam datang langsung dari Semenanjung Arabia yang merupakan utusan resmi khalifah atau para pedagang Islam yang memang telah memiliki hubungan perdagangan dengan Aceh sebagai daerah persaingan dalam perjalanan menuju Cina. Hubungan sudah terbina sejak lama yang melahirkan asimilasi keturunan Arab Aceh di sekitar pesisir ujung Pulau Sumatera telah memudahkan penyiaran Islam. Islam telah berkembang di Aceh sejak abad ke-7. Keberadaannya dibawa oleh para saudagar Islam Arab dan bukan merupakan misi khusus penyebaran agama. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap masuknya Islam ke Sumatera. Yang pertama, Hamzah Fansuri, dilahirkan di Fansur, Aceh. Beliau menuntut ilmu sampai ke India, Persia, Mekah, dan Madinah untuk mempelajari ilmu-ilmu fikih, tauhid, tasawuf, sejarah, dan sastra Arab. Setelah kembali ke Aceh, beliau mengajarkan ilmu-ilmunya di pesantren Dayah di Oboh Simpang Kanan Singkel. Di samping sebagai ulama, ia juga sebagai sastrawan. Hasil karyanya yaitu Risalah Tasawuf berbahasa Melayu, puisi-puisi filosofis dan mistis bercorak Islam, syair puisi 4 baris dengan skema sajak perpaduan antara rubai Persia dengan pantun Melayu, dan yang terakhir Asrarul Arifin atau ilmu tafsir penggunaan metode takwil. Yang kedua, Samsuddin Al-Sumatrani merupakan seorang ulama terkemuka di Aceh dan Nusantara pada abad ke-16 Masehi yang memiliki posisi penting di kerajaan Aceh Darussalam, sehingga ia termasuk salah seorang tokoh yang diceritakan dalam buku Hikayat Aceh. Dalam buku tersebut diceritakan bahwa Syekh Samsuddin Al-Sumatrani pernah diminta oleh Sultan Iskandar Muda untuk melakukan penyembelihan hewan kurban selepas sholat Idul Adha di Masjid Baitur Rahman. Yang ketiga, Nuruddin Al-Riniri, dilahirkan di Ranir, Gujarat, India. Ia lebih dikenal sebagai seorang ulama Melayu. Perkenalannya dengan tokoh Indonesia dimulai ketika ia melanjutkan studi ke Haramain tahun 1030 Hijriah atau 1620 Masehi. Diperkirakan ia melakukan perjalanan pertama ke Melayu Sumatera dan menetap di sana. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Syani, Al-Raniri diangkat sebagai Syekh al-Islam. Ia melakukan berbagai pembaharuan terhadap pemikiran Islam di tanah Melayu, khususnya di Aceh, termasuk memerangi doktrin wujudiyah yang diajarkan oleh Hamzah Fansuri dan Samsuddin Al-Sumatrani. Hal ini dilakukannya selama lebih kurang 7 tahun. Karya-karya yang dihasilkan oleh Nuruddin Al-Raniri kebanyakan berbicara soal tasawuf, fikih, kalam, perbandingan agama, hadis, dan sejarah. Pada tahun 1054 Hijriah atau 1644 Masehi, Nuruddin Al-Raniri kembali ke tempat kelahirannya di Ranir, Gujarat. Yang keempat, Abdur Rauf Singkel, dilahirkan di Singkel, Aceh tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Nama aslinya Abdur Rauf Al-Fansuri atau Abdur
Rauf Al-Singkili. Beliau adalah orang yang pertama kali mengembangkan tarekat Syadtariyah di Indonesia. Pada tahun 1640 Masehi, Abdul Rauf Singkel berangkat ke tanah Arab dan menetap di Mekah untuk menambah pengetahuan agama. Ia berguru kepada Ahmad Kusasi dan Ibrahim Al-Qurani. Setelah mendapat pengetahuan dan ijazah dari Ibrahim Al-Qurani, ia kembali ke Aceh tahun 1584 Hijriah atau 1661 Masehi. Ketika itu, Aceh dikuasai oleh Sultanah Safiyatuddin Tajul Alam. Abdul Rauf Singkel memiliki kurang lebih 21 karya tulis yang terdiri dari kitab tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Abdul Rauf Singkel meninggal dan dimakamkan di Kuala Muara, Banda Aceh, sehingga ia dikenal dengan nama Tengku Syah Kuala. Nama tersebut diabadikan pada perguruan tinggi yang didirikan di Banda Aceh tahun 1961 Masehi, yaitu Universitas Syah Kuala. Yang kelima, Syekh Abdul Samad Al-Palembani, lahir di Palembang tahun 1116 Hijriah atau 1704 Masehi. Ayahnya berasal dari Yaman. Beliau pertama kali mendapat pendidikan di Kedah, Semenanjung Melaka, dan Patani, Thailand. Kemudian ia belajar ke Timur Tengah. Syekh Abdul Samad sangat peduli terhadap perkembangan keagamaan dan politik yang terjadi di Nusantara. Hal tersebut terlihat dari beberapa karya beliau dan juga himbauannya terhadap umat Islam untuk melakukan jihad fisabilillah menentang kekuatan penjajah Eropa. Sampai akhir hayatnya, Syekh Abdul Samad menetap di Haramain dan wafat tahun 1203 Hijriah atau 1789 Masehi di usia 85 tahun. Yang terakhir, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat tahun 1276 Hijriah atau 1855 Masehi. Ayahnya adalah seorang jaksa di Padang, sedangkan ibunya yaitu Putri Tuanku Nan Renceh, seorang ulama terkenal dari kelompok Paderi. Beliau mendapat pendidikan awal di SR Sekolah Rendah dan Sekolah Guru di Bukit Tinggi. Pada tahun 1876 Masehi, beliau melanjutkan pendidikannya ke Mekah sampai akhirnya memperoleh kedudukan yang tinggi dalam mengajarkan agama. Selain itu, beliau juga diangkat menjadi imam besar Masjidil Haram yang bermazhab Syafi'i. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi memberikan gagasan pembaharuan Islam dengan menekankan pentingnya syariat dan menolak tarekat. Terlihat dalam karyanya Izhar Zugalul Ghazibin yang menolak praktek tarekat Naqsabandiyah. Dari murid-murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Mekah, tercatat ada 4 orang ulama Melayu Indonesia yang kemudian menjadi penerus gagasan pembaharuan di Minangkabau. Mereka adalah yang pertama, Syekh Tahir Jalaluddin Al-Azhari, yang kedua, Syekh Muhammad Jamil Jambe, yang ketiga, Haji Harim Amrullah, dan yang terakhir, Haji Abdullah Ahmad. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi wafat di Mekah tahun 1334 Hijriah atau 1916 Masehi dalam usia 60 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu adalah bagian D, yaitu adalah kerajaan besar di Sumatera. Yang pertama itu salah satunya adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini adalah terletak di Aceh, merupakan salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh. Kapan berdirinya kerajaan ini belum pasti karena masih menjadi perdebatan oleh ahli sejarah. Namun, menurut daripada Uka Tejandrasmita di dalam buku Batriyatim, ia menyatakan bahwa kemunculan kerajaan Islam ini diperkirakan awal daripada abad ke-13. Munculnya ini sebagai hasil daripada islamisasi di daerah-daerah pantai
yang disinggahi oleh pedagang-pedagang Muslim pada abad ke-7 dan seterusnya. Berdasarkan berita daripada Ibnu Battutah, dikatakan bahwasanya pada tahun 1267 telah berdiri kerajaan Islam, yaitu yang namanya adalah Kerajaan Samudra Pasai. Hal ini, berdirinya ini dibuktikan dengan adanya batu nisan makam Sultan Malik Saleh, raja pertama daripada Samudra Pasai. Raja Malik Saleh ini, raja pertama di Kerajaan Samudra Pasai, merupakan pendiri daripada kerajaan. Dalam hikayat atau dalam cerita Raja-Raja Pasai, bahwasanya Raja Malik Saleh ini disebut dengan Raja Merah Silu. Pendapat bahwasanya Islam ini berkembang pada abad ke-13 didukung oleh berita Cina dan pendapat Ibnu Battutah yang mengunjungi Samudra Pasai pada tahun atau pada abad ke-14 daripada Masehi. Samudra Pasai ini merupakan pusat studi Islam atau tempat berkumpulnya oleh tokoh agama, tempat berkumpulnya para ulama-ulama dari berbagai negeri Islam untuk berdiskusi bagaimana keagamaan dan keduniaan. Selain itu juga raja ini menyuruh atau mengutus para ulama untuk berdakwah di wilayah Nusantara. Selama abad ke-13 ini sampai abad ke-16, Samudra Pasai dikenal dengan salah satu dengan kota bandar pelabuhan yang sangat sibuk. Kerajaan Samudra Pasai ini menjadi pusat perdagangan internasional juga, dengan lada sebagai salah satu komoditas ekspor utama. Bukan hanya perdagangan ekspor-impor yang maju, sebagai bandar yang maju juga, Samudra Pasai mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran. Salah satunya yang terbuat daripada emas, yang sebagaimana kita kenal dengan namanya adalah dirham. Selanjutnya adalah yang kedua kerajaan besar di Sumatera, disebut juga dengan Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ini juga berdirinya kurang diketahui kapan berdirinya. Namun Anas Mahmud juga berpendapat, dikutip juga daripada buku Badriyatin, bahwa kerajaan ini berdiri pada abad ke-15 oleh Raja Muzaffar Shah. Dialah yang membangun kota Aceh Darussalam. Pada awal, wilayah kerajaan Aceh ini hanya mencakup Banda Aceh dan Aceh Besar yang dipimpin oleh Ali Mughayat Shah. Ketika Mughayat Shah naik tahta menggantikan ayahnya, ia berhasil memperkuat kekuatan dan mempersatukan wilayah Aceh dalam kekuasaannya, termasuk kerajaan Aceh ini menaklukkan kerajaan Pasai. Saat itu sekitar tahun 1511. Namun di kerajaan di Aceh terdapat kerajaan-kerajaan kecil yang sudah berada di bawah kolonial Portugis. Di antaranya adalah Peurolak di Aceh Timur, Daya di Aceh Barat Daya, dan Aru di Sumatera Utara. Dan Raja Mughayat Shah ini sangat anti pada Portugis. Karena itu dia menghambat pengaruh daripada Portugis. Kerajaan-kerajaan kecil yang tadi kemudian ia taklukkan dan ia masukkan ke dalam wilayah kerajaannya. Sejak saat itulah kerajaan Aceh lebih dikenal dengan Aceh Darussalam, dengan wilayah yang luas hasil dari penaklukan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Peletak dasar kebesaran kerajaan Aceh ini adalah dikenal dengan Sultan Alauddin Shah. Pada masa pemerintahannya ini,
wilayah kekuasaan Aceh Darussalam semakin meluas sampai ke Bengkulu di pantai barat dan seluruh pantai timur Sumatera dan tanah Batak yang ada di Petamburan. Selanjutnya, puncak daripada kejayaan kerajaan Aceh ini terletak pada pemerintahan Raja Iskandar Muda atau Sultan Iskandar Muda pada tahun 1608 sampai dengan 1637. Di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda ini, Aceh Darussalam menjadi salah satu pusat pengembangan Islam di Indonesia. Di Aceh dibangun yang kita kenal sekarang itu adalah dengan nama Masjid Baitur Rahman. Di sana juga dibangun rumah-rumah ibadah, lembaga-lembaga pengkajian Islam, dan di sana juga banyak terkenal ulama, yakni daripada kalangan ulama tasawuf yang terkenal sebagaimana Hamzah Pansuri, seperti Hamzah Pansuri, Samsuddin, Syekh Nuruddin Ar-Raini, dan Abdul Raub As-Singkiri. Yang ketiga adalah Kerajaan Minangkabau. Kerajaan Minangkabau ini disebut juga dengan Kerajaan Pagaruyung. Merupakan ini juga kerajaan ini salah satu kerajaan Melayu yang pernah berdiri, yang meliputi di daerah Sumatera Barat atau daerah sekitarnya. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Aditya Warman sejak tahun 1347 atau sekitar 1600-an. Kerajaan ini menjadi Kesultanan Islam. Munculnya Kerajaan Pagaruyung yang ada di Minangkabau ini belum diketahui, tidak dapat diketahui dengan pasti. Namun ada beberapa prasasti yang ditinggalkan Aditya Warman menunjukkan bahwasanya raja ini memang pernah menjadi raja di negeri tersebut. Selanjutnya adalah pengaruh Islam di Minangkabau. Pengaruh Islam di Pagaruyung ini sebagai sebuah kerajaan Melayu ini berkembang, kira-kira berkembang pada abad ke-16, yaitu melalui musafir dan guru-guru agama yang singgah atau datang dari Aceh dan Malaka. Salah satunya adalah yang terkenal yaitu Syekh Abdul Raub Singkil dan yaitu Syekh Burhanuddin Ulakan. Yaitu dikenal dengan ulama yang menyebarkan agama Islam di Pagaruyung pada abad ke-17. Kerajaan yang di Minangkabau ini, Pagaruyung ini juga akhirnya berubah menjadi Kesultanan Islam. Raja Islam yang pertama dalam Tambo Abad Minangkabau disebutkan bernama dengan Sultan Alip. Dengan datangnya Islam ini, bahwa adat yang di Minangkabau yang bertentangan dengan ajaran Islam ini, yang bertentangan dengan syariat dihilangkan dalam hal-hal pokok yang ada di dalam adat diganti dengan aturan-aturan agama Islam. Karena itu pepatah yang kita terkenal sekarang di Minangkabau adalah adat basandi syarak dan syarat basandi kitabullah, yang artinya di Minangkabau bersendikan pada agama Islam, sedangkan agama Islam bersendikan pada Al-Quran. Selain itu juga di Minangkabau dalam perangkat adat juga muncul istilah yang kita kenal dengan imam, hatib, bilal atau malim atau muallim, yang merupakan pengganti daripada istilah-istilah yang berbau daripada Buddha, yang berbau daripada Hindu yang dipakai sebelumnya. Mungkin cukup sekianlah presentasi kami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.